bahwa sekarang itu baru masih tahap pemeriksaan pendahuluan. Kami belum memeriksa. Baru besok kami akan memberikan hak kepada hakim terlapor itu untuk didengar keterangannya. Tidak bisa juga kami mendismiss sejak awal seperti yang Ibu Bapak mau sampaikan, karena hukum acaranya mengatur begitu. Kalau di sini tadi siapa yang meminta, Bapak meminta kami, laporan kami itu adalah begitu sangat normatif katanya. Yang diberikan bagaimana tentang proses Pak Adus Kadir, nggak mungkin kami sampaikan Pak. Itu adalah independensi kami. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi majelis kehormatan. Serius. Karena itu adalah mahkotanya majelis kehormatan Pak. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Hari ini ada yang baru hari pertama, tapi sebagian dari saudara-saudara kita sudah kemarin ya. Jadi hari ini adalah hari kedua. Apakah Anda hari pertama atau hari kedua? Saya ucapkan sekali lagi selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Ketua Majelis Hakim Kehormatan Mahkamah Konstitusi Profesor Dewa Gede Palguna bersikap tegas menyikapi desakan sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI untuk menolak atau menolak sejak awal dan membuka status pelaporan sejumlah guru besar dan akademisi terhadap Hakim MK Adis Kadir. Adis Kadir adalah mantan Wakil Ketua DPR RI yang secara kontroversial kemudian dipilih oleh Komisi 3 DPR RI sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun. Padahal sebelumnya, ini pada bulan Agustus, Komisi 3 DPR RI, Agustus 2025 maksud saya, itu telah memilih Innocentius Samsul, seorang aparatur sipil negara di Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagai hakim anggota MK dan telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Tiba-tiba Adis Kadir menikung di tengah jalan, di tikungan begitu ya, menyabot di tikungan dengan menggantikan Innocentius Samsul dengan alasan pada waktu itu Innocentius Samsul mendapat tugas lain dari DPR. Sebanyak 21 orang guru besar, akademisi dari sejumlah perguruan tinggi dan juga praktisi hukum itu melaporkan Adis Kadir ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selain proses pemilihannya, para pelapor juga mempersoalkan latar belakang Adis Kadir yang sebelumnya sempat dinonaktifkan dari DPR karena komentarnya tentang besaran uang sewa rumah jabatan anggota DPR yang mengundang protes secara luas, dan kemudian ini juga diikuti dengan unjuk rasa besar-besaran pada bulan Agustus yang lalu ya, dan kemudian ada 5 orang anggota DPR RI yang dinonaktifkan termasuk salah satunya Adis Kadir. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa pelapor dan menjadwalkan akan memeriksa Adis Kadir. Namun DPR itu mempersoalkan kewenangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebab pelaporan dilakukan sehari setelah Adis Kadir diambil sumpahnya sebagai hakim MK di depan Presiden. Adis Kadir itu belum menjalankan tugasnya sebagai hakim. Dia belum bersidang, tapi sudah dilaporkan. Karena itulah Komisi 3 kemudian melakukan rapat dengar pendapat dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari Rabu 18 Februari 2026. Akhirnya 13 sudah harus kami tanggapi. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak yang saya hormati. Di Majelis Kehormatan akan memberikan keterangan mengenai hal ini. Sekali lagi terima kasih pada pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami ingin menjelaskan sikap kami, bukan hanya sikap saya pribadi, tapi sikap kami Majelis Kehormatan. Bahwa sepanjang menyangkut kewenangan kami tidak boleh ada satu lembaga pun yang boleh mengintervensi, termasuk Hakim Konstitusi yang mengangkat kami. Dan itu kami ucapkan dalam sumpah. Kami menganggap sumpah itu sebagai sesuatu yang serius yang mengikat kami. Soal kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kalau sudah menyangkut kewenangannya, substansinya tidak bisa kami jawab sekarang. Tetapi yang jelas yang bisa kami sampaikan adalah Bapak dan
para pimpinan dan anggota Komisi 3 sudah tadi berkali-kali menyampaikan, tugas Majelis Kehormatan, fungsi Majelis Kehormatan adalah, tadi Pak Nasir Jamil dengan bagus menyampaikan penekanan perbedaan dari tone PMK 1 2023 sampai 2024. Dan itu pula pendekatan kami lakukan Pak Nasir, yaitu lebih baik menjaga daripada menghukum. Karena mungkin itu tidak tidak populer. Karena kalau menghukum kan sangat populer, Kak. Kita dikutip oleh media bermacam-macam, tapi bukan begitu cara kerja kami. Kami justru sering menjadi tidak populer karena lebih sering mengingatkan. Makanya Ibu dan Bapak juga tidak tahu berapa hakim yang kami ingatkan, kan? Pernah Bapak tahu? Tidak pernah. Tapi kemudian berapa yang kemudian terdeteksi untuk tidak sampai melanggar, kan tidak tahu juga. Sampai kemudian kami membuat laporan tahunan. Iya kan? Baru kemudian itu menjadi terbuka. Nah, itulah yang kami kerjakan Ibu dan Bapak sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai Majelis Kehormatan. Jadi sepanjang menyangkut substansi yang sedang kami tangani, Ibu dan Bapak, tidak bisa kami buka di sini. Tidak mungkin. Karena kami akan menyalahi sumpah kami akan menyalahi hukum acara. Tetapi yang pasti yang bisa kami sampaikan adalah, tolong dong, jangan ini dianggap kami sudah memutus. Ini baru pemeriksaan pendahuluan, Pak. Pemeriksaan pendahuluan itu intinya nanti dua, kan sudah kami sampaikan tadi. Satu, bisa diteruskan pemeriksaan persidangan, atau bisa langsung putusan yang Bapak tanyakan tadi, Pak, di awal. Ya, saya berterima kasih Bapak mengingatkan saya, tidak berani. Mudah-mudahan trauma saya dengan salam itu hilang sekarang. Ya, karena saya ditegur serius, Pak. Jadi soal itu saya merasa sebagai orang Indonesia, kan. Ya, itu. Nah, itu. Kemudian ini kan semua pertanyaan ini tadi, kalau dilihat dari agenda yang disampaikan oleh Komisi 3, itu adalah sebenarnya agenda yang tidak bisa kami ungkapkan sini. Karena sudah memasuki substansi kewenangan yang tidak mungkin kami sampaikan, karena itu sudah menyangkut independensi. Tidak mungkin kami sampaikan. Tetapi proses, itu yang kami sampaikan adalah bahwa sekarang itu baru masih tahap pemeriksaan pendahuluan. Kami belum memeriksa. Baru besok kami akan memberikan hak kepada hakim terlapor itu untuk didengar keterangannya. Tidak bisa juga kami mendismiss sejak awal, seperti yang Ibu Bapak mau sampaikan, karena hukum acaranya mengatur begitu. Kami harus periksa dulu. Tadi ada pertanyaan, kami tidak bisa jawab satu-satu ya. Kami ada pertanyaan, kenapa tidak sejak awal didismiss? Secara prinsip hukum administrasi katanya. Kami kan terikat hukum acara, Pak. Ada juga pertanyaan, kapan dianggap permohonan tidak memenuhi syarat? Apabila permohonannya tidak jelas, itu aja yang ada di hukum acara. Coba Ibu dan Bapak baca. Kalau sudah ada kejelasan siapa pemohonnya, siapa hakim pelapornya, siapa hakim terlapornya, bukti apa yang disampaikan, kami tidak ada alasan untuk tidak meregistrasi, Pak. Menurut hukum acaranya, menurut PMK nomor 11 tahun 2024, begitu suatu laporan diregistrasi, kami harus periksa. Pemeriksaannya apa? Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan. Bukan kami belum memutus ini, baru memeriksa pendahuluan. Tolong terangkan dulu laporan Anda ini bagaimana. Baru itu aja. Dan kami belum memeriksa hakimnya. Ya, hakim yang kami periksa, bukan calon hakim. Dan juga bukan kebijakan bapak-bapak. Tidak. Nah, terkait dengan komentar saya yang tadi disoroti oleh banyak, itu begini, Pak. Waktu itu kami dimintain pertanyaan sebagai mantan anggota panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR. Harus saya tegaskan. Dan sikap akademik saya dikaitkan dengan sikap akademik saya sebagai guru besar hukum tata negara. Mantan anggota panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR. Kira-kira kalau bapak-bapak berada dalam posisi saya, apakah saya tidak akan menanggapi soal itu? Kalau soal nanti kaitannya dengan putusan Majelis Kehormatan, Ibu dan Bapak bisa periksa. Selama kami memimpin di Majelis Kehormatan, adakah putusan-putusan Majelis Kehormatan yang ultra vires? Sependek ingatan saya rasanya tidak ada. Kami cukup tahu dan cukup bijak, tadi Pak Nasir Jamil menyampaikan mana yang menjadi wilayah kewenangan kami dan mana yang tidak. Dan kami juga mengerti apa yang dimaksud dengan excess du pouvoir, menyerobot kewenangan lembaga negara lain yang secara hukum administrasi itu tidak dapat dibenarkan. Benar, kami juga mengetahui dan sangat menghormati bahwa usulan untuk mengusulkan hakim konstitusi ada dari 3 cabang kekuasaan negara, DPR salah satunya, dan itu kompetensi absolut, tidak mungkin kami ganggu gugat.
Tidak mungkin itu kami ganggu gugat. Yang menjadi soal, dan itulah yang dipersoalkan oleh para pelapor yang belum kami putuskan. Apakah nanti seperti apa bentuk putusan kami itu adalah apakah proses transparansi itu sudah berjalan apa belum dalam proses pemilihan hakim. Kan itu nih. Apakah itu menjadi kewenangan kami? Nah, Bapak, saya ingin menyampaikan bahwa tugas kami, Ibu dan Bapak sudah berkali-kali mengingatkan kami, dan terima kasih untuk soal itu. Kami memeriksa hakim konstitusi yang melanggar ini. Itu job description yang diberikan kepada Majelis Kehormatan. Tapi kan ada dalil-dalil pemohon yang harus kami periksa, dan itulah fungsi pemeriksaan pendahuluan untuk menjelaskan bagaimana keterangan dari para pelapor ini. Itu yang kami laporkan, Ibu dan Bapak. Jadi kalau di sini tadi siapa yang meminta, Bapak meminta kami laporan kami itu adalah begitu sangat normatif katanya. Yang diberikan bagaimana tentang proses Pak Adus Kadir, nggak mungkin kami sampaikan, Pak. Itu adalah independensi kami. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi Majelis Kehormatan. Serius. Karena itu adalah mahkotanya Majelis Kehormatan, Pak. Nggak bisa kami paparkan di hadapan orang lain, karena itu harus kami rahasia bertiga. Bahkan staf pun tidak tahu ketika kami akan memutus itu. Termasuk sikap untuk memutuskan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Ini masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan, Pak. Tetapi begitu ada laporan yang masuk, kami tidak mungkin untuk menolaknya begitu laporan itu memenuhi syarat. Itu yang diperiksa dalam laporan pendahuluan. Kami belum memutuskan, karena besok baru kami akan mendengarkan. Kan harus fair dong kami, ada pihak yang dilaporkan. Kami kan harus berikan kesempatan kepada beliau bagaimana prosesnya yang tadi Ibu dan Bapak sudah sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kalau itu prosesnya. Dan sebenarnya kan kami tidak memasuki wilayah itu. Nah, tapi kami harus berikan kesempatan karena beliau, Pak Adis Kadir, dilaporkan oleh para pelapor ini. Nah, ya kemudian ya tentu saja pemberitaan menjadi besar ya, karena ini bagian dari proses demokrasi kan. Menurut saya itu ya tidak apa-apa juga, tetapi kami kan tidak boleh terpengaruh oleh itu, Pak. Kami tetap berpegang pada hukum acara yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2026. Itu pegangan Pak, itu kitab suci kami itu, Pak. Itu yang akan kami kerjakan juga. Tetapi begitu laporan masuk dan memenuhi syarat, memang nggak mungkin kami tidak memeriksanya. Minimal sampai pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan sikap kemudian. Itu yang harusnya. Nah, tapi kalau kemudian begitu kami memeriksa di pemeriksaan pendahuluan, Ibu dan Bapak sudah menanyakan bagaimana nanti sikap Majelis Kehormatan, kami tidak bisa menyampaikan itu. Itu yang saya katakan. Kalau itu kami sampaikan, lebih baik saya diberhentikan sebagai anggota Majelis Kehormatan. Interupsi pimpinan. Itu. Tidak diberikan kesempatan interupsi. Lanjutkan, Prof. Ya, itu karena itu adalah mahkotanya kami, Pak. Kami tahu bahwa kami harus menjaga semua kewenangan dari lembaga-lembaga yang lain. Dan sekali lagi kami tegaskan, sepanjang Majelis Kehormatan yang saya pimpin, rasanya belum pernah kami membuat putusan yang melampaui kewenangan dari Majelis Kehormatan. Baik yang lahir karena laporan maupun yang lahir karena temuan. Ada pertanyaan tadi, Bapak menyampaikan, katanya ada ketua dilaporkan. Ketua tidak pernah dilaporkan, Pak. Saya tunggu itu. Kami sampai membuat pernyataan, di mana ada laporan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi? Belum pernah ada, Pak. Justru karena ada pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan tidak sah itu, kami teliti, Pak. Ini yang kami namakan proses temuan, Pak. Hasilnya, nah, bedanya, Pak. Nah, sekaligus kami terangkan di sini, sampaikan proses hukum acaranya. Kalau laporan, kami mempunyai mekanisme untuk menyampaikan surat kepada pelapor. Laporan Anda tidak memenuhi syarat loh, gitu. Tapi kalau temuan, bagaimana kami ini akan menyampaikan? Karena ini kan inisiatif dari mahkamah sendiri, Majelis Kehormatan sendiri. Itulah makanya mekanismenya adalah dalam bentuk jumpa pers, Pak. Supaya publik tahu bahwa kami sedang men-tracing loh juga hakim-hakim itu. Bukan kami diam loh. Kami bekerja, itu. Itulah mengapa kami membuat jumpa pers. Itu yang kami sampaikan, Pak. Dan cara kerjanya. Nah, terserah Ibu dan Bapak kemudian apakah saya layak atau tidak. Karena kemudian kalau proses pemilihan kami sebagai MKMK dia kemudian dianggap tidak transparan, ya itu tentu ranahnya bukan saya. Silakan Bapak sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi mengapa kami ini yang dipilih gitu ya. Karena itu aturannya dibuat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.
Saya tidak akan berkomentar dengan itu, tapi saya akan mengucapkan terima kasih kalau kemudian diberikan kepercayaan dan sumpah kami mengikat kami untuk melaksanakan apa yang menjadi fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan secara baik dan benar. Nah, tentang sebenarnya kalau kami mencoba memahami pertanyaan Bapak-bapak Komisi 3 yang terhormat dari tadi itu kan isinya kekhawatiran bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan memeriksa proses, akan memeriksa bagaimana proses politik di DPR dan sebagainya. Ya, itu. Sebenarnya kan itu yang menjadi berita kan, Pak Ketua dan Ibu dan Bapak-bapak anggota Komisi 3, itu yang menjadi berita. Tapi masa kami harus terjebak oleh berita? Yang kalau boleh dikatakan menjebak dan mengikat kami ya hukum acara. Itu yang akan kami laksanakan. Ibu dan Bapak. Kalau soal pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup, Bapak saya jawab itu. Kalau Bapak menghendaki kami memeriksa hakim konstitusi secara terbuka, saya dengan senang hati. Karena publik menjadi tahu. Tapi itulah yang kami maksud menghargai privasi dari hakim konstitusi itu, Pak. Karena ada ketentuannya, kalau menyangkut soal pribadi, apalagi pribadi yang belum tentu bersalah atau tidak, itu wajib kami jaga. Kalau mengenai soal itu, makanya di PMK-nya dikatakan itu harus diperiksa secara tertutup. Tapi kalau di luar itu, kalau masih pemeriksaan pembukaan pendahuluan gini, misalnya bagaimana publik melapor dan sebagainya itu boleh sebenarnya dikatakan tertutup kecuali Majelis Kehormatan mempunyai pertimbangan lain. Kami tidak mau itu juga bersifat terbuka, Pak. Karena khawatir itu juga akan nanti mengadili orang yang belum tentu bersalah secara etik. Makanya kami juga tetap laksanakan secara tertutup. Walaupun kami diberikan kesempatan untuk melakukan sidang terbuka. Begitu cara kami mencoba menghormati privasi dan martabat dari hakim konstitusi yang dilaporkan atau diduga melakukan pelanggaran etik. Jawaban keras dari Palguna itu merupakan respon dari sejumlah ini dari desakan sejumlah anggota DPR Komisi 3 yang mencecar Palguna berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kelihatannya anggota DPR banyak terkejut juga ya ketika tahu akhirnya Pak Dewa Palguna kalau kira-kira bahasanya kalau lu mau intervensi gue, mau campur tangan gue, nuntut macam-macam dari gue, lebih baik gue diberhentikan gitu ya. Dan itu tidak sekali diucapkan oleh Pak Palguna tadi. Makanya ketika ada anggota DPR yang mau menginterupsi kemudian ditolak oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Yang tadi Bapak sampaikan misalnya, izin ya, Ketua. Tadi Bapak mengatakan bahwa MK ini menjadi lembaga yang ingin menjadi lembaga yang modern dan terpercaya, Pak. Saya tidak yakin di soal itu, Pak. Buktinya berapa hakim MK yang ditangkap? Saya nggak yakin soal itu. Jadi mohon maaf, saya merasa MK ini merasa paling bersih di antara yang lain, Pak. Bahkan mengalahi anggota dewan. Kita yang bikin undang-undang itu seakan-akan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding MK. Asal Bapak tahu, Pak, kami ini di sini dipilih oleh rakyat, dan Bapak bukan dipilih oleh rakyat. Terima kasih. Dan yang kedua, Pak, yang kedua tidak ada yang Bapak mengatakan pencegahan. Bapak tadi sampaikan pencegahan. Bapak lebih mengedepankan pencegahan. Nyatanya mana, Pak? Kalau Bapak mengatakan pencegahan, berapa hakim yang sudah tertangkap? Pak, bukan rahasia umum, Pak. Tadi Bapak mengatakan tidak ada pelapor. Kita ada pelapor. Bukan rahasia umum, Pak. Pelapornya itu aja kok, Pak. Salah satu saya tidak perlu menyebutkan nama, Pak. Pada waktu hakim MK yang lalu, saya tidak sebutkan namanya. Saya tahu tuh, misalnya tahun 2009, Undang-undang pemilu pada waktu itu di pemilihan dengan suara terbanyak, yang melapor orang dari Surabaya, dan berkali-kali orangnya itu aja yang lapor. Jadi ini udah nggak rahasia umum, Pak. Makanya oleh karena itu saya berharap bersikap bijaklah MK. Bapak hakim konstitusional, karena saya sadar benar, Pak, saya sayang sama
sama MK. Karena yang mendirikan MK salah satunya tokoh bangsa, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara prosedural dan secara administrasi, Bapak Adis Kadir itu memenuhi syarat semuanya. Prosedur terpenuhi, administrasi pun terpenuhi. Jadi tidak ada yang dilanggar di situ. Terkait dengan yang Bapak jelaskan tadi tentang proses pemeriksaan yang terjadi di MK-MK, itu adalah sebuah proses ketika atau terhadap orang yang sudah menjadi hakim konstitusi. Bagaimana Bapak akan memeriksa seseorang yang belum melaksanakan tugas apapun? Belum memeriksa perkara, belum memutus perkara, bagaimana mau diperiksa etik? Syarat yang Bapak sampaikan 1 tahun mundur itu kan syarat menjadi MK-MK, bukan syarat menjadi hakim konstitusi. Nah, ini yang menjadi menurut kami ini pandangan yang keliru. Ibarat main bola, pemainnya belum masuk, wasitnya sudah mengeluarkan kartu kuning. Jadi lebih dulu tindakannya, orangnya saja belum tampil di lapangan. Nah, oleh sebab itu kami meminta kepada MK untuk mempertimbangkan setiap surat, aduan, laporan apapun dari masyarakat dengan pertimbangan yang sangat matang dan bijaksana. Kita tahu bahwa Komisi 3 saling memahami dan menghormati kewenangan dari MK sebagaimana telah diatur dalam pasal 27A Undang-Undang 7 2020 dalam menegakkan kode etik dan juga pedoman perilaku hakim konstitusi. Dan kita tahu juga bahwa proses pemilihan Saudara Adis Kadir telah dilaksanakan bulan lalu di Komisi 3 dan juga sudah disahkan pada tanggal 27 diparipurnakan. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan Pak Ketua adalah atas dasar apa Bapak dan pasal berapa kode etik MK-MK bahwa Bapak bisa merasa mewenang dan menerima dalam laporan yang objeknya adalah proses politik di DPR yang bukan merupakan perilaku seorang hakim konstitusi. Kita tahu bahwa Pak Adis ini baru bekerja belum sampai 1 bulan, Pak, dan dia juga belum ada kerja-kerja apa di sana. Dan saya rasa sesama kita lembaga bisa saling menghargai, Pak, seperti itu. Yang kedua, dalam proses seleksi hakim konstitusi DPR adalah hak konstitusional DPR yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaan saya, Pak, yang kedua, apakah dalam proses ini, mungkin juga ini pertanyaan juga berulang-ulang dari teman-teman juga tadi, apakah di sini MK-MK menyadari bahwa dengan mencampuri proses internal ini, MK telah memasuki ranah kewenangan lembaga negara lain? Dan bagaimana MK-MK menjawab tudingan bahwa tindakan ini merupakan bentuk intervensi atau titipan atau apalah, dan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap proses demokrasi di lembaga perwakilan rakyat ini. Yang terakhir dari saya ingin tanya adalah bagaimana MK-MK menjamin bahwa fungsi pengawasan etik tidak berubah menjadi mekanisme defensif untuk menjaga stabilitas internal semata. Terima kasih, Pak Ketua. Tadi pun disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu bahwa MK-MK memang mempunyai mandat, yaitu pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu pada poinnya yaitu menegakkan kode etik perilaku hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Dan Bapak Adis Kadir ini kan belum menjalankan tugas ya, Pak, tadi disampaikan oleh Pak Endang. Bagaimana ceritanya? Tadi saya agak tergelitik juga, ini ada pertandingan tapi sudah out duluan. Apakah jangan-jangan udah ada purnya ini, Pak, sebelumnya? Pur ini titipan maksudnya.
Apakah jangan ada dapurnya, bagaimana, sehingga nanti dijalankan juga sidangnya secara tertutup. Itu yang bikin kita bingung, Ketua. Tidak ada transparansi yang bisa diharapkan dalam menjalankan persidangan, yaitu pelaporan dari pelapor yang dilaporkan ke MK. Yang kedua, tadi Bapak berbicara masalah bukti. Apakah sudah ada bukti yang kuat dalam verifikasi awal? Bagaimana kejelasan laporannya? Apakah Bapak ada menelaah pelapornya ini siapa? Buktinya seperti yang mana? Ya, itu kan yang nggak pernah disampaikan sekarang. Dan yang paling penting menurut saya yaitu di sini jangan sampai MK ini tidak diberi mandat untuk menilai proses politik yang dilahirkan dalam pengangkatan hakim. Apalagi menggugat legitimasi, Pak. Di sini Bapak merupakan bagian dari penegakan konstitusi. Tapi apakah caranya seperti ini? Jangan sampai ego sektoral untuk mengamankan daripada internal itu sendiri yang dijalankan dibanding menjaga daripada independensi itu sendiri. Terima kasih pimpinan. Kasus ini memang sangat menarik ya. Benar bahwa Adis Kadir itu belum menjalankan tugasnya sebagai hakim MK ya. Dia memang belum bersidang karena baru sehari dilantik dan kemudian 1 hari kemudian dia sudah dilaporkan. Padahal kan kalau melihat tugasnya hakim Mahkamah Konstitusi itu dan juga wewenang dari MK itu bertugas menangani laporan yang berkaitan dengan kode etik hakim ketika dia menjalankan tugas mengadili sebuah perkara atau gugatan. Yang paling fenomenal tentu saja adalah soal pemecatan Ketua Mahkamah Konstitusi Paman Anwar Usman, pamannya Gibran dan adik iparnya Jokowi. Ya, karena dianggap melanggar kode etik berat karena ketika dia meloloskan pencalonan, syarat usia pencalonan dari Gibran Raka Buming Raka. Sementara kalau Pak Dewa Palguna ini kan mungkin sebagian masih ingat belum lama ini kemarin dia membacakan raport para hakim dari Mahkamah Konstitusi dan ternyata itu Paman Anwar Usman itu yang paling banyak bolos. Katanya begitu ya rapornya dan ini kemudian diprotes oleh Anwar Usman karena dia menyatakan bahwa dia itu sudah mengajukan izin, dia sakit katanya begitu. Nah, balik ke soal ini tadi, soal laporan dari para akademisi ini. Benar bahwa Adis Kadir memang belum bertugas sebagai hakim, belum menangani perkara. Namun para pelapor mendalilkan mereka itu minta perluasan kewenangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena secara etika pemilihan Adis Kadir itu cacat ya, apalagi pemilihan Adis Kadir yang tiba-tiba menggantikan Inocensius Samsul yang sudah lebih dulu dipilih oleh DPR, sudah ditetapkan di rapat paripurna. Ini yang lebih berat lagi, ini dicurigai bagian merupakan upaya dari DPR untuk menguasai Mahkamah Konstitusi. Sebelum Adis Kadir, Komisi 3 juga sudah memilih salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Dr. Arsul Sani, ini dari fraksi P3. P3 kan sekarang nggak punya kursi lagi di DPR. Arsul Sani pada waktu itu menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams yang memasuki masa pensiun. DPR sebelumnya juga pernah membuat geger ketika mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto yang dia merupakan usulan dari DPR ya, karena memang disebutkan tadi kan DPR Hakim Mahkamah Konstitusi itu sumbernya 3 dari Mahkamah Agung, dari usulan pemerintah dan dari usulan DPR. Nah, kasusnya Hakim Aswanto ini seorang akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, dia ini dicopot karena dinilai banyak membatalkan undang-undang yang berasal dari inisiatif DPR. Pada waktu itu yang menyatakan adalah Bambang Pacul ini, Ketua Komisi 3 dari PDIP. Nah, langkah dari DPR pada waktu itu copot Hakim MK Aswanto itu dikecam oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan dan juga mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki. Ya, Jimli ini yang waktu menjadi Ketua MK memecat Anwar Usman, Paman Anwar Usman. Yuk vote ya, kita voting kita soal ini. Anda lebih percaya DPR atau para guru, 21 orang guru besar dan akademisi bersama dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.